Assalamualaikum semuanya. Semoga hari kalian menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, langsung saja ya. Berikut ini adalah langkah-langkah menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri. Yang pertama, kita misalkan X sama dengan 1/A. Jika X sama dengan 1/A, maka nilai 1/X sama dengan A. Setelah itu kita ubah X mendekati tak hingga menjadi A mendekati 0. Karena X mendekati tak hingga itu berarti X-nya sama dengan tak hingga, maka nilai A sama dengan 1 per tak hingga, yaitu 0, atau maksudnya A mendekati 0. Langkah terakhir, selesaikan limit tersebut dengan cara yang sama seperti limit fungsi trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya tampilkan kembali rumus limit fungsi trigonometri dengan limit mendekati 0 yang telah kita pelajari dalam video-video sebelumnya. Agar lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan mencontohkan cara menyelesaikan soal limit tak hingga fungsi trigonometri yang sering keluar dalam ujian SBMPTN. Yang pertama, soal SBMPTN tahun 2017, program Saintek kode 129. Sesuai langkah pertama, jika bertemu limit tak hingga fungsi trigonometri, maka kita misalkan terlebih dahulu X sama dengan 1/A, yang berarti nilai 1/X adalah A. Maka kita ubah limit X mendekati tak hingga menjadi limit A mendekati 0. Dan semua bentuk 1/X diubah menjadi A. Dan X kuadrat berarti sama dengan 1/A kuadrat. Selanjutnya, karena pada penyebut terdapat 1/A dan suku-suku pada pembilang juga mengandung 1/A, maka kita faktorkan sehingga 1/A berada di luar posisi perkalian. Jadi nilai 1/A habis dibagi. Selanjutnya, 2 tangen A per A adalah bentuk tangen AX per BX sama dengan A per B, di mana A-nya 1 dan B-nya 1, maka tinggal 2 dikali 1. Sedangkan nilai sin 0 sama dengan 0 dan A kuadrat sama dengan 0. Dan cos 2A juga kita substitusikan menjadi cos 0, yaitu sama dengan 1, maka diperoleh hasil yaitu 2. Jadi jawabannya A. Yang kedua, ada soal SBMPTN tahun 2017, program Saintek juga dengan kode 146. Karena ini adalah soal limit tak hingga fungsi trigonometri, maka langkah pertamanya sama, yaitu memisalkan terlebih dahulu X sama dengan 1/A, yang berarti nilai 1/X adalah A. Maka kita ubah limit X mendekati tak hingga menjadi limit A mendekati 0. Nah, untuk 2/X, karena nilai 1/X sama dengan A, maka nilai 2/X sama dengan 2 dikali A sama dengan 2A. Dan nilai 4/X sama dengan 4A. Sedangkan X pangkat 3 sama dengan 1/A pangkat 3. Dan X pangkat 2 sama dengan 1/A pangkat 2. Selanjutnya, cosecant ini tidak ada pada rumus limit fungsi trigonometri, maka berdasarkan identitas trigonometri kita ubah cosecant menjadi 1/sin, karena sin adalah kebalikan dari cosecant. Setelah itu kita kalikan 1 dikali sin 4A dibagi A pangkat 3 sama dengan sin 4A per A pangkat 3. Nah, karena fungsi ini belum sederhana, maka semua unsur kita kalikan A pangkat 2. Kenapa harus A pangkat 2? Karena unsur pada penyebut adalah 1/A pangkat 2. Jika dikalikan A pangkat 2, maka sama dengan 1. Kemudian kita jabarkan satu persatu, di mana A pangkat 2 sama dengan A dikali A, sin kuadrat 2A sama dengan sin 2A dikali sin 2A, dan A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A.
Berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, A per sin 2A sama dengan setengah, A dibagi A sama dengan 1, dan sin 4A dibagi A sama dengan 4. Maka diperoleh hasil 1/4 dikurang 4 sama dengan min 15/4. Jadi jawabannya E. Baiklah, mungkin cukup 2 soal saja. Untuk bentuk soal lain, jika masih limit tak hingga fungsi trigonometri, maka caranya sama. Kalian dapat menyimpulkannya. Ayo perbanyak latihan soal agar pemahaman kalian lebih baik lagi. Semoga kita semua semakin semangat belajarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.